Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita setiap pagi, setiap saat mengucap alhamdulillah, menyebut tahmid hamdalah, karena kita 24 jam menerima nikmat Allah. Kita berselimut nikmat, kita dibalut nikmat. Nikmat di pagi Jumat yang barakah ini, nikmat duduk di rumah Allah. Nikmat di pagi Jumat ini, nikmat kita salat berjamaah. Nikmat di pagi Jumat ini kita mendengar ayat-ayat kalamullah dibaca dalam salat. Sahabat Nabi zaman dulu sudah sering dibilang menilai ayat kalamullah itu hidangan, santapan, wejangan, bahasa Arabnya ma'dubah. Bila didengar kalamullah, kekosongan mereka terisi, kehausan mereka terpenuhi. Subhanallah. Maka itulah kita di Masjid Dagang Mutakin ini setiap pagi Jumat membaca surah Sajadah. Di masjid-masjid lain ada yang membaca, ada juga yang membaca dengan suratul Dahar, hal ata'alal insan. Seperti di Masjid Agung, mereka membaca rakaat pertama As-Sajadah, rakaat kedua hal ata'alal insani hina minad dahri lam yakun syai'un mazkura. Kita mau mengambil satu ayat saja, ayat nomor 2 surah As-Sajadah. Am yakuluna naftarah, am yakuluna naftarah, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Ini yang mau kita renungkan sejak di pagi ini. Duduk dalam merenungkan kalamullah, namanya tadabbur ya. Dalam Quran istilahnya tadabbur, memikirkan, menghayati kalamullah itu namanya tadabbur. Wajib hukumnya, bertadabbur wajib. Maka kita bersama ayat 2, am yaqulu naftarah, patutkah manusia menyangka, mengatakan Quran ini dibikin-bikin oleh Muhammad? Bukan. La raiba fih min rabbil alamin, jangan diragui isinya. Quran ini daripada Rabbul Alamin, bukan bikinan Muhammad. Belum ada manusia sudah ada Al-Quran. Itu uniknya Al-Quran ini, belum ada manusia Al-Quran sudah ada. Hebatnya Allah menyusun alam ini, belum dijadikan alam, Quran sudah ada. Quran diturunkan kebanyakannya sesuai dengan peristiwa, kejadian, kasus. Ada kasus datang Quran, ada kasus datang Quran. Kebanyakannya begitu. Itu uniknya, bukan bikinan Muhammad. Am yaqulu naftarah, patutkah mereka, ini orang dulu ya, orang sekarang juga, tapi yang non muslim lah, itu gubahan Muhammad saja. Macam mana dikatakan gubahan Muhammad? Muhammad tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Nah, itu kan sudah silap. Muhammad an-nabiyul ummi, yang buta huruf. Tapi karyanya, bukan karyanya ya, kitab yang dibawanya, mereka bilang karya. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak pandai membaca. Tapi bukan kelemahan baginya. Kalau Muhammad pandai membaca menulis, kalau Rasulullah bijak membaca menulis, oh ini karya Muhammad, tengok katanya dia pandai menulis. Ternyata tidak. Am yaqulu naftarah, patutkah mereka mengatakan ini dibikin-bikin oleh Muhammad? Tidak patut, karena tidak ada buktinya. Nah, di ayat nomor 2, la raiba fihi min rabbil alamin, jangan diragui, Quran ini daripada Rabbul Alamin, yang menjadikan bumi dan langit, bulan, bintang, matahari, yang menentukan siang dan malam, hujan dan panas. Itulah yang memberikan Al-Quran ini rahmatan lil alamin, untuk rahmat
manusia seluruh alam insan sejagat. Bal huwal haqqu. Sesudahnya ya. Bal huwal haqq. Justru Al-Quran ini benar. Al-haq itu benar. Hak benar. Mir rabbik, daripada Rabb. Quran ini daripada Rabb. Yang kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb. Rabb ini kita perlu belajar. Kalau kita lihat kadang terjemahan yang beredar, yang tersebar, Rabb itu Tuhan. Sudah sering disebut satu di antara maknanya Tuhan. Maknanya lebih 10. Kalau kita ambil satu, berarti belum sampai 10% yang kita pahami. Rabb itu yang mengurus, yang menjadikan, yang mengatur, yang memberi kemaslahatan, yang mendidik. Murabbi. Rabb itu murabbi, yang mendidik. Kita didiknya dengan masjid. Masjid ini pendidikan. Datang ke masjid kita dididik. Salat itu pendidikan. Baca Al-Quran itu pendidikan. Pengajian ini pendidikan. Ajaran Islam itu pendidikan. Juru didik, pendidik pertama Rasulullah. Murid pertama sahabat. Guru pertama al-murabbi, al-muallim Rasulullah. Murid-muridnya sahabat. Subhanallah. Tengoklah sahabat Nabi yang belajar dengan Nabi. Subhanallah. Sahabat mengajar orang yang sesudahnya, tabi'in namanya. Tabi'in mengajar orang yang sesudahnya, tabi'in namanya. Kemudian mengajar generasi sesudahnya, tabi'in. Kita ini berapa kali tabi'? Kalau satu generasi itu 100 tahun, berarti sudah 14 kali tabi'in. Ini yang coba kita kembangkan, bahwa Al-Quran ini daripada Rabbul Alamin. Tujuan pokoknya apa? Tengok sesudahnya. Litunzira bihi qauma. Tujuannya untuk mengasih berita yang menakutkan. Manusia kalau tidak takut, tak boleh. Mungkin dia tak salat, dia tak ke masjid, dia tak takut. Dia tak baca Quran, dia tak takut. Kalau dia takut, dia ke masjid. Karena yang memanggil kita ke masjid ini yang mengasihi kita nyawa, yang mengasihi kita hidup. Ini kasihnya kita hidup, kasih nyawa, kasih akal, kasih tenaga, kasih ilmu, kasih iman. Diajaknya ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang takut datangnya. Orang yang takut, halah Allah memanggil aku ke rumahnya subuh Jumat. Orang yang takut, dia datang. Jadi takutnya perlu. Kalau tidak takut, mungkin azan berkumandang, dia tidak takut. Litunzira qauma. Quran ini untuk memberi orang itu takut, mengasih orang itu takut. Kalau dia takut, dia cinta. Cinta dengan takut itu tidak dapat dipisahkan. Kalau dia tidak takut, dia tidak cinta. Dia tidak cinta. Kalau dia takut kepada Allah, dia cinta kepada Allah. Subhanallah. Kalau tidak takut, cinta mungkin di bibir saja. Cinta Allah cinta. Apa susahnya menanam tebu di bibir, kata orang kita. Itu menanam tebu di bibir saja. Cintanya hanya di bibir. Kalau cinta yang sebenar, yang hakiki, mesti menyahut panggilan Allah. Kalau kita datang ke rumah Allah, ya Allah, saya datang ke masjid ini karena takut kepadamu ya Allah. Karena nanti di sana ditanya. Di sana nanti ditanya, kamu dengar azan enggak? Katanya. Dengar. Kamu datang? Datang. Nanti akan ditanya di sana tentang nikmat masjid, nikmat azan, nikmat salat, nikmat Al-Quran, nikmat fisik, nikmat jasmani rohani, nikmat harta benda, nikmat rumah, nikmat kendaraan yang ada kendaraannya. Kalau yang datang ke masjid dengan kendaraan, nikmat jalan kaki. Kalau dia punya kaki, siapa yang tidak punya kaki? Semua punya kaki. Nikmat kaki akan ditanya. Nikmat mata. Dalam surah Sejadah sendiri ada tentang nikmat mata. Ayat 9. Allah mengasih kita 3 fasilitas nikmat, katanya
as-sama pendengaran, al-basar wal absar penglihatan, wal afidah dan hati. 3 nikmat pokok. Kemarin dibincangkan juga dalam surah Al-Mulk, sama juga. Wallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sedikit yang mensyukurinya. Jadi kita datang ke sini menyatakan cinta kita kepada Allah, menyatakan takut kita kepada Allah. Litunzira qauma, untuk memberi inzar, warning, peringatan yang menakutkan. Ma atau min nadhirin min qablik, sebelum Nabi terputus risalah Rasul. Sesudah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, terputus misi kenabian. Maka datang Nabi Muhammad, la'allahum yahtadun, agar mereka menempuh jalan yang betul. Dalam hidup ini banyak yang tak betul, banyak manusia yang tak betul. Maka kita wajib meminta kepada Allah agar kita dibimbing Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Berapa kali satu hari? Puluhan kali meminta supaya kita tuh dibimbing, ditunjuk, diajar, diberi hidayah. La'allahum yahtadun, agar mereka mendapat hidayah. Quran ini kitab hidayah. Hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran ini kitab hidayah. Orang yang ingin hidayah, dia akan suka, dia akan senang berinteraksi dengan kalamullah, membacanya, melihat maknanya, menyingkap makna yang tersurat, membicarakannya, mentadabburinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja dulu ya renungan kita pagi ini bersama ayat 3 surah As-Sajdah. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Bila kita dengar ayat ini dibaca la'allahum yahtadun, kita minta Allahumma ja'alna minal muhtadin. Ya Allah, jadikan kami tergolong manusia yang Engkau beri hidayah, Engkau bimbing kehidupannya ya Allah dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina warda anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.